Fatihah, silakan pimpin doa. Duduk siap. Siap. Siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah memberikan kemudahan serta kelancaran hingga pembelajaran berakhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, tadi kelasnya sudah dipikirkan belum? Sudah. Dilihat masih ada sampah belum? Buku pembelajarannya sudah dikeluarkan beserta alat tulisnya? Sepertinya sudah bersih sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Maju Tak Gentar. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Teguh Ramdhani, Yeni Anugrah Ilahi. Baik, sepertinya ada beberapa teman kalian yang sakit, kita doakan semoga segera lekas sembuh. Amin. Amin. Baik anak-anak, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan belajar yang biasa kita laksanakan. Jadi ada beberapa kesepakatan belajar yang harus kita ingat dan dilaksanakan pada saat pembelajaran pendidikan Pancasila ini. Yang pertama, tentu semua orang itu memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, ketika ada temannya berpendapat atau ketika ada temannya yang sedang berbicara, maka yang lainnya harus apa? Diam dan mendengarkan. Kemudian berpendapatlah setelah dipersilahkan. Kita juga harus menghargai waktu ya, menghargai waktu bersama dan saling menghormati. Kemudian
Tidak. Nah ini dia jawabannya ya. Kenapa? Karena ketika kita berinteraksi di sini itu kita harus hadir seutuhnya. Mari kita sama-sama sekarang coba kita tarik napas dan buang napas gitu ya. Coba kita sama-sama tarik napas. Buang napasnya. Gimana? Udah lebih tenang hati dan pikirannya? Udah ya. Kita lebih tenang hati pikiran kita hadir seutuhnya di kelas ini. Kita manfaatkan waktu bersama agar pembelajaran yang akan kita tujukan itu tercapai semuanya. Ibu yakin pada saat nanti kalian menemukan suatu permasalahan, pada saat pembelajaran, kalian mampu untuk melewati dan menghadapi tantangan tersebut. Gitu ya. Ibu yakin anak-anak di sini itu soleha, mampu berpikiran kritis, kemudian mengeluarkan segala potensi yang ada pada diri kalian ya. Pada saat pembelajaran, Ibu harapkan semuanya jangan takut salah. Kita itu tidak akan menyalahkan seseorang gitu ya, karena kita itu sama-sama dalam proses pembelajaran. Jadi jangan takut salah. Kalau ingin berpendapat, boleh keluarkanlah inovasi kalian, ide kalian, semampu kalian ya. Kalian harus bisa. Ibu yakin itu ya, mindset kita harus positif. Kalau orang lain bisa, kita harus yakin kita juga bisa. Kayak gitu. Oke. Kemudian sekarang mari kita saksikan video. Kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Gimana videonya, seru gak? Coba apa sih makna ataupun pembelajaran berharga yang bisa kalian dapatkan dari video yang telah tayangkan? Ada yang berani berpendapat? Ya, Gisna, gimana? Maknanya itu kita tidak boleh egois, saling tolong menolong dan juga saling menghargai. Tepuk tangan dulu untuk aku. Tidak boleh egois, harus saling tolong menolong ya. Kemudian ada lagi, Benny, gimana Ben? Harus saling mengalah dan harus saling toleransi. Harus saling mengalah dan saling toleransi. Tepuk tangan dulu. Betul ya anak-anak, dari video yang sudah ditayangkan tadi tentunya kita mengetahui ya bahwa tadi mereka itu bisa melewati jembatan ketika salah satunya itu mengalah ya. Tadi videonya itu berkaitan dengan apa? Penyelesaian masalah ya. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan di lingkungan sekolah, rumah, ataupun di lingkungan masyarakat, salah satunya itu harus saling memaafkan gitu ya. Harus sabar, legowo, kemudian tidak boleh egois. Itu sama ya seperti pembelajaran kita sebelumnya. Pembelajaran kita sebelumnya itu tentang apa? Makna, hak dan kewajiban warga negara. Betul. Di situ juga Ibu sudah menjelaskan, kita juga sudah belajar mengenai apa sih itu hak asasi manusia, kemudian apa itu hak warga negara. Apakah ada yang masih ingat apa sih perbedaan antara hak warga negara dengan hak asasi manusia? Oh iya, salah. Bagaimana salah perbedaannya? Bedanya tuh kalau hak asasi manusia itu merupakan hak yang didapat dari manusia mutlak ketika dia lahir, sedangkan hak warga negara adalah hak yang didapatkan manusia dari negara. Oh betul ya, tepuk tangan lagi. Sepertinya yang lain pun Ibu yakin masih ingat ya terkait pembelajaran kita sebelumnya, bahwasanya hak asasi manusia itu hak dasar ya, yang mutlak yang kita miliki, bahkan mungkin sejak kita dalam kandungan ya. Tadi negatifnya tuh apa? Ada 2 binatang yang tiba-tiba jatuh ke jurang ya. Nah itu kan posisinya menyelesaikan suatu permasalahan tapi menjatuhkan adanya korban. Kalau di hak asasi manusia itu bertentangan sekali dengan hak hidup ya. Hak hidup itu merupakan hak dasar atau kodrati yang dimiliki semua manusia. Kemudian hak
yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian tuh diharapkan mampu untuk berpikir kritis berkaitan dengan materi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, kita tuh harus apa Bu? Gitu ya. Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang mana diatur di dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Dan yang terakhir, kalian diharapkan untuk mampu menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai ya, anak-anak. Next. Baik. Jadi sekarang ini kita akan mempelajari mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Mungkin tadi dari video yang sudah ditayangkan sudah disinggung ya sedikit apa sih itu pengingkaran kewajiban, kemudian pelanggaran hak. Nah, mungkin kita bisa lihat dari beberapa foto yang Ibu tampilkan. Anak-anak, ini 3 fotonya itu berkaitan dengan apa aja? Coba kalian lihat baik-baik dulu gitu ya. Nah, ini tentang apa nih? 3 foto yang Ibu tampilkan itu tentang apa ya? Yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau dari foto pertama itu tentang apa ya, anak? Ada yang berani berpendapat? Oke, Benny, bagaimana Ben? Yang pertama itu tentang apa ya Benny? Tentang main hakim sendiri. Oke, betul tidak ini tentang main hakim sendiri? Betul ya. Perilaku main hakim sendiri, menurut kalian itu ada gak aturan yang mengatur atau ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak? Bertentangan ya. Indonesia itu negara yang berlandaskan apa sih? Hukum ya. Indonesia itu negara berdasarkan dengan hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Maka segala sesuatu apapun yang terjadi di negara kita itu harus diselesaikan secara hukum. Misal ada hukum adat, kemudian ada hukum yang memang tertulis gitu ya. Jadi intinya seperti ini anak-anak, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Gimana, sudah jelas? Jelas. Baik anak-anak, untuk selanjutnya apa sih yang akan kita kerjakan hari ini? Nah, Ibu kan sudah membagikan kelompok berdasarkan asesmen yang telah dilaksanakan sebelumnya ya, betul? Betul. Ya. Jadi ada 6 kelompok yang telah Ibu dan kalian buat ya minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Jadi Ibu akan membagikan LKPD beserta dengan sticky note. Oh ya, anak-anak, sebelum Ibu membagikan LKPD beserta dengan sticky note, alangkah baiknya kalian bergabung bersama dengan kelompoknya terlebih dahulu. Sekarang Ibu persilakan untuk bergabung ya bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, gimana? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, kalau sudah,
Nisa Amelia sebagai pemateri. Saya Muhammad Alvaro sebagai pemateri. Saya Andi sebagai materi. Saya Dimana Nafisa sebagai pemateri. Jadi di sini pertanyaannya adalah kita diperintahkan untuk menganalisis kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada hari operasi Zebra Jaya 2024 yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan dijelaskan oleh pemateri kita apa? Jadi untuk kasus pelanggaran lalu lintas ini ada dua jawaban yang terkait, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang satu, hak. Pendidikan tentang lalu lintas dan kesadaran hukum harus ditingkatkan di masyarakat. Ini sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan pengetahuan tentang hukum lalu lintas. Warga negara diharapkan dapat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan dan menjaga keselamatan bersama. Di sini ada dua pasal. Yang pertama ada pasal 28D, dua ada pasal 28I. Untuk kewajiban sendiri, menurut pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Kewajiban ini mencakup mengikuti peraturan yang ditetapkan, termasuk peraturan lalu lintas yang mencakup 3 pasal. Yang pertama ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban menjaga ketertiban dapat dianggap sebagai bagian dari upaya pembelaan negara karena ketertiban adalah salah satu pilar kekuatan negara. Yang kedua ada pasal 28. Pasal ini mengatur berbagai hak asasi manusia dengan menjalankan kewajiban menjaga ketertiban. Kita turut menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga ada pasal 30. Pasal ini mengatur tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang baik akan menumbuhkan kesadaran warga negara akan pentingnya ketertiban. Baik, terima kasih Alvaro. Ini adalah sesi tanya jawab. Izin bertanya, menurutmu apa penyebab utama kecelakaan lalu lintas? Oh, penyebab utamanya kira-kira apa sih? Coba kita didiskusikan dulu ya, sama kelompok ya. Izin menjawab pertanyaan dari Michelle. Faktor manusia kurang konsentrasi, mengantuk, ugal-ugalan. Faktor kendaraan tidak layak jalan, dan faktor lingkungan, jalan rusak, penerangan kurang. Baik, jadi kesimpulannya adalah pelanggaran lalu lintas itu termasuk hal yang negatif sekali ya, karena melanggar hak dan mengingkari kewajiban ya. Jadi kita jangan melanggar lalu lintas. Itu semuanya dari kelompok kami. Sekian, maaf jika ada kesalahan kata karena kami juga masih dalam tahap belajar. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah mengetahui upaya preventif dan juga represifnya, upaya sebelum terjadinya dan sesudah terjadinya. Semoga di kelas ini tentunya tidak ada yang melakukan hal seperti demikian. Kayak gitu ya? Oke anak-anak, sekarang coba dibuka Aquestornya ya. Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian terkait pembelajaran kita kali ini. Boleh dikeluarkan handphonenya ya. Dibuka Aquestornya, diklik evaluasi. Di situ ibu sudah menyediakan asesmen diagnostik ya. Nah ini bagaimana? Sudah bisa? Sudah ya. Baik, sudah selesai anak-anak ya? Sudah selesai? Sudah. Benar, sudah selesai. Oke ya. Kemudian sekarang ibu akan bertanya ya kepada kalian ya, bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Tadi udah dapat sticky note? Sudah. Coba diisi di sticky note-nya. Nanti silakan ditempel di sini ya. Gimana pembelajarannya? Ditulis apakah benar-benar paham tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ditulis ya. Yang udah selesai, boleh langsung ditempel ya. Sudah? Sudah ya, coba ibu baca nih. Bagaimana sih refleksi pembelajaran hari ini? Yang terpenting sepertinya sih ibu simpulkan semuanya senang dan bahagia tuh. Selain senang dan bahagia, yang paling terpenting untuk ibu adalah kalian bisa memahami ya materi pemahaman tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti apa. Nah, coba sekarang kalau udah paham sama bahagia, siapa yang mau berani menyimpulkan pembelajaran kita? Oh, belum selesai ternyata udah langsung ya. Ternyata Cika mau semangat banget nih Cika. Mau mengungkapkan kesimpulan apa Cika jadinya yang kita pelajari hari ini? Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang harus seimbang dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Pentingnya menghormati hak teman-teman dan menjalankan kewajiban sebagai pelajar adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan saling menghargai. Memahami bahwa pelanggaran hak dapat merugikan orang lain dan mengganggu keharmonisan bersama, sedangkan pengingkaran kewajiban bisa menghambat kemajuan dan kedisiplinan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, semoga sih ibu harapkan di sini tidak ada, terutama yang terlibat tawuran ya. Itu bullying, apalagi bullying itu kalian pasti sering mendengar ya. Itu sering sekali terjadi di lingkungan sekolah ya. Itu bisa membuat gimana korbannya? Depresi, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Betul ya? Ibu harapkan dari 3 kasus yang telah kita pelajari bersama-sama, kita tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Gitu ya? Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu utamanya adalah membentuk warga negara yang baik dan juga cerdas. Warga negara yang baik dan juga cerdas itu harus tahu ya kewajibannya apa, haknya apa. Ibu sangat berharap besar kepada kalian penerus bangsa ini ya, yang mana Indonesia itu selalu mencanangkan Indonesia emas di tahun 2045. Kalianlah sebenarnya nanti yang akan memimpin Indonesia. Oke anak-anak, kemudian Bu, materi selanjutnya kita itu apa ya? Kita harus tahu ya materi selanjutnya di minggu depan itu kita akan mempelajari keberagaman dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sekarang kan kita belajarnya tentang elemen Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Nah, kalau selanjutnya itu kita akan belajar tentang elemen Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya anak-anak, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pahala ya. Amin. Kemudian kalian pun bisa mempraktikkan
terutama ingin kalian meningkatkan kedisiplinan kalian seperti itu ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, karena tadi diawali dengan berdoa, kita harus tutup dengan berdoa juga ya. Fatihah, silakan pimpin doa penutup pelajaran. Siap.